minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa syakhina fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di pertemuan kali ini kita masuk di bab pertama di dalam ilmu nahwu, yaitu bab kalam. Jadi dalam ilmu nahwu ada istilah namanya kalam ya. Apa itu kalam? Di sini jawabannya. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi yang disebut dengan kalam dalam ilmu nahwu itu adalah kalam ialah lafaz yang tersusun dan bermakna lengkap. Ini secara umum, jadi kalam itu lafaz yang dimana lafaz tersebut tersusun dan bermakna lengkap. Itu definisi secara umum ya. Kemudian apakah kalam tersebut bisa disebut kalam apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu ada 4 syaratnya ya. Yang pertama adalah lafaz. Apa itu lafaz? Jadi dalam istilah ilmu nahwu ada istilahnya lafaz ya. Apa itu lafaz? As-sautu, yaitu lafaz adalah as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati, yaitu ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Contoh, kitabun. Jadi lafaz kitabun itu disebut dengan lafaz. Kenapa? Karena lafaz kitabun ini terdiri dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ya, alif sampai iya itu alif ba ta sa sampai iya itu disebut dengan huruf hijaiyah. Contoh lagi, majlisun, majelis, qalamun, pena, masjidun. Lafaz masjidun itu disebut dengan lafaz. Kenapa? Jawabannya karena dalam kalimat masjidun tersebut itu mengandung huruf hijaiyah. Artinya hurufnya itu terdiri dari huruf hijaiyah. Makanya disebut dengan lafaz. Bisa dipahami ya. Kalau misalnya saya mengucapkan masjid tetapi tidak menggunakan bahasa Arab, artinya lafaznya tidak terdiri dari huruf hijaiyah, apakah disebut dengan lafaz? Tidak. Kenapa? Karena lafaz masjid yang di sini artinya ya, dia tidak dikatakan lafaz karena dia tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Ya. Contohnya ya majlisun, kitabun, qalamun, itu semuanya disebut dengan lafaz. Kenapa? Karena terdiri dari huruf hijaiyah. Iya, huruf hijaiyah tadi ya, alif sampai iya itu. Kemudian jadi suara ayam, suara beduk, suara kaleng, petir, mesin dan sebagainya itu tidak termasuk lafaz. Kenapa lah? Jawabannya karena suara tersebut tidak terdiri dari huruf hijaiyah. Ya, itu syarat pertama lafaz ya. Kemudian syarat yang kedua dari kalam adalah murakkab. Apa itu murakkab? Ma tarakkaba min kalimataini faqsal, yaitu ucapan ya, ucapan yang tersusun atas 2 kalimat atau lebih. Ucapan ya, misalnya saya mengatakan Zaidun qaimun. Zaidun, Zaid berdiri. Kan lafaz Zaidun qaimun itu terdiri dari 2 kalimat. Zaidun itu kalimat, katakanlah Zaidun itu kalimat yang ke-1, qaimun kalimat yang kedua. Kan ada 2 kalimat di situ. Maka itu disebut dengan murakkab. Kenapa? Jawabannya karena dia terdiri dari 2 kalimat. Zaidun 1 kalimat, qaimun 1 kalimat. Seperti itu ya. Sama contohnya seperti lafaz Allahu itu 1 kalimat, akbaru itu 1 kalimat. Seperti itu. Jadi lafaz Zaidun, qaimun dan Allahu Akbar itu disebut dengan murakkab. Kenapa? Karena dia tersusun dari 2 kalimat ya atau lebih. Jadi kalau lebih bisa, misalnya bagaimana? Ya lebih bagus lagi. Kalau misalnya sampai 3 kalimat atau sampai 100 kalimat, itu bukan lagi murakkab tapi murakkab gitu ya. Nah, itu syarat yang kedua dari kalam itu
murakkab, yaitu terdiri dari dua kalimah atau lebih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil